Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, jumpa lagi bersama saya PP Bertani Bahagia Channel. Apa kabarnya sahabat semua? Semoga sahabat semua yang nyimak video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, makin sukses dan bahagia selalu. Amin. Sahabat, di dunia pertanian yang namanya pupuk urea sangat sekali dibutuhkan untuk kesuburan tanaman, baik itu di masa vegetatif maupun di masa generatif. Karena apa? Urea yang terkandung di dalam pupuk urea itu unsur haranya sangat penting sekali. Yang diantaranya untuk meningkatkan pertumbuhan dari tanaman, untuk menghijaukan daun, untuk meningkatkan kualitas hasil panen dan lain sebagainya. Di sini saya akan membuat pupuk urea, tapi pupuk urea yang bukan dijual di pasaran ya atau di toko pertanian, tapi saya membuat pupuk urea yang dimana pupuk urea itu pupuk urea organik yang dibuat dari bahan-bahan yang berada di alam sekitar kita. Di sini sudah saya siapkan dedaunan hijau. Dedaunan hijau ini sahabat merupakan salah satu unsur hara yang dapat kita manfaatkan, kita olah menjadi pupuk urea. Begitu. Selain daun hijau, ada juga bahan-bahan lain, termasuk kohe ayam, kohe kambing juga mengandung unsur urea. Nah, di sini saya hanya memanfaatkan dedaunan hijau. Di sini sudah saya siapkan ada 4 dedaunan hijau. Yang pertama, ini daun kelor. Ini daun kelor sahabat. Kenapa saya menggunakan daun kelor? Karena di sekitar rumah saya banyak saya tanam daun kelor, ada kurang lebih 6 titik pohon. Sehingga kalau hanya kita konsumsi dari daun kelor ini sangat berlebihan. Oleh karenanya saya manfaatkan untuk dijadikan pupuk. Yang pertama, yang kedua, saya siapkan juga ini daun petai atau daun lamtoro, dan di sekitar rumah saya juga banyak terdapat pohon petai. Jadi oleh karenanya ini saya manfaatkan dedaunannya daripada sia-sia. Yang ketiga, ini daun gamal atau yang biasa disebut juga daun risidi. Daun gamal ini sahabat sangat baik sekali kita jadikan pupuk organik cair maupun pupuk kompos, karena kandungannya ini sangat lengkap, baik itu berupa nitrogen, fosfor, kalium dan kalsium. Namun demikian dari dedaunan hijau ini lebih cenderung unsur hara yang tinggi adalah nitrogen. Yang keempat ada di belakang saya. Ini namanya daun balakacida atau nama sebutan lain daun kerinyuhan ya. Dan dedaunan kerinyuhan ini atau balakacida biasa di kebun-kebun pertanian pasti akan tumbuh di dedaunan ini. Bahkan bagi sebagian besar kalangan petani menganggap daun ini adalah merupakan gulma pengganggu dari tanaman kita. Nah, dan di sini tidak jauh dari rumah saya ada belukar-belukar. Saya lihat ada daun balakacida ini, oleh karenanya saya ambil dan akan saya padukan dari 4 bahan ini menjadi pupuk nitrogen organik, baik berupa pupuk organik cair maupun pupuk kompos yang sangat baik nanti untuk tanaman. Bagaimana cara membuatnya sahabat? Ayo ikuti saya sampai selesai ya. Pertama-tama, semua dedaunan hijau ini akan saya cacah halus dulu. Oke, semua bahan dedaunan hijau ini sudah saya cacah halus dan kita lakukan langkah berikutnya. Langkah selanjutnya, sebelum kita melakukan fermentasi atau biokomposer kepada bahan hijauan daun ini, terlebih dahulu kita buatkan bioaktivatornya dulu ya sahabat ya. Di sini saya alhamdulillah ada air cucian beras, namun demikian tidak terlalu banyak ini, tapi tetap kita manfaatkan karena air cucian beras ini juga sangat baik sebagai bahan bioaktivator. Di sini saya siapkan kurang lebih gula pasir kurang lebih 250 gram ini atau 2,5 ons. Saya masukkan ke dalam air cucian berasnya.
sahabat bisa menggunakan untuk makanan dari mikroba atau dari mikroorganismenya ini, bisa menggunakan molase atau gula merah. Sedangkan saya hanya menggunakan cukup dengan gula pasir karena saya tidak dapat gula merah ya. Jadi kalau kita buat pupuk organik cair maupun pupuk kompos, kita jangan terlalu ribet-ribet, apa yang ada bisa kita manfaatkan. Toh apabila sahabat tidak punya E4, sahabat bisa menggunakan bahan-bahan lain seperti contoh pupuk organik cair yang sudah sahabat fermentasi dan sudah jadi. Nah, sekarang saya menggunakan E4 kurang lebih dengan dosis yang sama, 1 gelas ini. Oke, saya masukkan dulu ya. Setelah itu diaduk-aduk, setelah diaduk-aduk dicampur dengan gulanya. Sebagai makanan dari mikroorganisme yang sedang dalam keadaan dorman atau tidur, akan dia bangkit memakan gula yang manis ini, dan dia akan memperbanyak pengembangbiakan dari mikroorganismenya. Sementara ditaruh dulu atau ditunggu kurang lebih setengah jam. Oke, kita lanjut. Ini untuk bioaktivatornya yang dari E4 yang dicampur dengan air cucian beras dan juga gula pasir, sudah saya tunggu selama kurang lebih setengah jam, dan sudah tampak sahabat itu ada butiran-butiran putih. Dia semakin banyak nantinya, dan inilah bioaktivatornya nanti yang berupa mikroorganisme yang akan membantu dalam proses fermentasi dari dedaunan hijau yang merupakan unsur utama terbentuknya unsur hara nitrogen. Di sini sudah saya siapkan air kurang lebih 15 liter. Karena di sini dari bioaktivatornya saya hanya sedikit ya, kurang lebih diantaranya 250 ml untuk E4, 2 oz setengah ya dari gula pasirnya, sehingga saya sesuaikan dengan jumlah pembuatan pupuk organik cair yang akan saya lakukan. Apabila sahabat ingin membuat lebih banyak, bahkan hingga ratusan liter, sahabat sesuaikan saja. Karena juga saya di sini air cucian berasnya hanya sedikit, sehingga saya sesuaikan juga. Sahabat apabila ingin membuat pupuk organik cair yang berupa nitrogen tinggi, bisa juga dicampurkan untuk bioaktivatornya dengan campuran tambahan bahan dari air kelapa. Tapi karena di sini saya tidak siap air kelapa, oleh karenanya saya gunakan yang ada saja, dan insya Allah sahabat nanti hasilnya akan tetap maksimal. Oke, saya lanjut. Jadi semua bahan ini akan saya masukkan ke dalam air yang berada di dalam bak putih ini atau ember putih ini. Jadi untuk airnya sahabat, untuk air pencampurannya diusahakan kalau ada dari air hujan, karena air hujan itu mengandung unsur nitrogen yang cukup tinggi juga. Kalau tidak ada air hujan, bisa menggunakan air sumur atau air kolam. Ini akan saya penuhkan. Oke, setelah penuh, jangan juga terlalu penuh ya, nanti keluberan. Kita sesuaikan dengan kapasitas air, karena nanti akan kita tutup rapat ini. Selanjutnya baru kita masukkan bioaktivatornya ini ke dalam ember ini. Setelah itu kita aduk-aduk sampai dari bioaktivatornya ini tercampur dengan air yang ada di dalam ember. Oke, setelah tercampur kita tutup rapat. Setelah ditutup rapat, kita tempatkan dari ember ini, bahan fermentasi ini, ke tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung atau tempat lembab ya. Dan kalau memang punya tempat gelap, lebih bagus di tempat gelap. Kalau saya hanya taruh saja di sini, karena di sini kelompok dari pupuk-pupuk saya, ini pupuk cair, ini pupuk kompos. Sedangkan untuk sisanya yang ini nanti akan saya buat menjadi pupuk komposnya yang akan saya padukan dengan batang pisang. Setelah 21 hari kita simpan, proses fermentasi pembuatan pupuk cair organik berbahan dasar utama nitrogen bisa kita panen. Untuk airnya bisa kita terapkan kepada tanaman langsung, sedangkan untuk sampahnya nanti bisa kita gunakan menjadi pupuk kompos. Tapi syarat utama harus disaring dulu. Nah, untuk proses nanti pemanenan dan cara pengaplikasiannya kepada tanaman,
ikuti video saya selanjutnya ya sahabat. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Salam tani organik, semangat bertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.